Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Penggerak, kembali lagi bersama Bu Ami. Ya, saya adalah calon guru penggerak Angkatan 11 dari Sekolah Dasar Negeri Bantar Jati 6, Kota Bogor, Jawa Barat. Dengan fasilitator Bu Depi Damayanti dan pengajar praktik Bu Ei Siti Rahmi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Tujuan pembelajaran pada demonstrasi kontekstual ini yaitu CGP mampu mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Dan CGP menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Pada bagian ini, calon guru penggerak akan ditantang untuk menjalankan model manajemen perubahan inquiry apresiatif bagja secara nyata. Lalu apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku melalui pengajuan pertanyaan yang tersusun dalam tahapan bagja dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Pada tugas demonstrasi kontekstual kali ini, CGP diminta membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan bagja untuk mulai melakukan perubahan pada diri sehingga semakin berdaya dalam berpihak pada murid. Lalu bagaimana tahapan bagja? Ya, B yaitu buat pertanyaan, A ambil pelajaran, G gali mimpi, J jabarkan rencana, A atur eksekusi. Untuk melakukan perubahan sebagai guru penggerak, saya mempunyai visi yaitu terwujudnya generasi yang religius, berakhlak mulia, berbudaya, kreatif, dan memiliki kecakapan abad 21. Berikut saya paparkan komponen visi yang saling bersinergi untuk mewujudkan perubahan yang nyata. Yang pertama, religius, menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, menghargai perbedaan agama dan keyakinan serta hidup berdampingan secara damai. Lalu komponen berakhlak mulia, siswa diharapkan bisa jujur, adil, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menghargai keberagaman budaya, agama, suku, bangsa, serta memiliki sikap toleransi dan saling menghormati. Berbudaya, mencintai dan bangga terhadap budaya bangsa serta aktif dalam melestarikannya. Lalu mempunyai sikap kreatif, menemukan solusi-solusi baru terhadap masalah yang dihadapi. Mandiri, mampu berpikir kritis dan bertanggung jawab mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang ada dan memiliki kecakapan abad 21, mampu berpikir kritis, komunikasi yang efektif, mampu berkolaborasi, dan mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif. Dari visi tersebut, saya membuat prakarsa perubahan mengembangkan model pembelajaran berbasis proyek yang mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dan kecakapan abad 21, serta memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka secara mandiri. Untuk mewujudkan itu semua, saya membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan bagja untuk mulai melakukan perubahan pada diri sendiri sehingga semakin berdaya dalam berpihak pada murid. Berikut beberapa tahapan bagja yang saya lakukan. Yang pertama yaitu buat pertanyaan. Dalam kolom pertanyaan, saya merancang pertanyaan yaitu bagaimana cara saya mengembangkan model pembelajaran berbasis proyek yang efektif untuk mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dan kecakapan abad 21 serta mengakomodasi minat dan bakat siswa secara mandiri. Lalu tindakan yang perlu saya lakukan yaitu pertama, melakukan survei atau wawancara dengan guru lain untuk mengidentifikasi kendala umum menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, mengadakan kegiatan eksplorasi minat dan bakat siswa melalui tes minat, wawancara atau portofolio. Yang ketiga, melakukan inventarisasi sumber daya yang ada di sekolah seperti fasilitas, peralatan, dan bahan ajar. Dan yang keempat, merancang rubrik penilaian yang mengukur aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lalu, dalam ambil pembelajaran, saya membuat pertanyaan bagaimana saya dapat meningkatkan kemampuan
kemampuan saya dalam memfasilitasi pembelajaran yang terpusat pada siswa. Tindakan yang saya lakukan yaitu melakukan refleksi diri dengan membuat jurnal refleksi, meminta umpan balik dari siswa dan rekan sejawat, melakukan studi literatur atau mengikuti pelatihan tentang berbagai model pembelajaran seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kooperatif atau pembelajaran berbasis masalah. Dan yang ketiga, mengidentifikasi tantangan yang sering muncul dalam pembelajaran seperti pengelolaan kelas, diferensiasi pembelajaran atau penggunaan teknologi. Lalu, gali mimpi. Yang menjadi pertanyaan saya yaitu apa yang menjadi ciri khas pembelajaran di kelas saya yang ideal? Apa peran saya sebagai guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang ideal? Ya, aturan tindakan yang saya lakukan yaitu membuat mind map atau visualisasi kelas impian termasuk suasana, aktivitas siswa dan juga peran guru. Mengidentifikasi peran dan tanggung jawab saya sebagai fasilitator pembelajaran, mentor dan juga pemimpin kelas. Dan yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang sinergis dengan guru lain, orang tua dan komunitas dalam mencapai tujuan bersama. Lalu dalam tahapan jabarkan rencana, saya membuat pertanyaan bagaimana cara saya melibatkan seluruh siswa dalam proses pemilihan tema proyek. Yang pertama yang saya lakukan yaitu mengadakan diskusi kelas untuk menjaring ide dan minat siswa, membuat survei, atau membentuk kelompok kerja kecil untuk merumuskan tema proyek. Yang kedua, menyusun rubrik penilaian yang mencakup aspek-aspek seperti kreativitas, kerjasama, dan penguasaan materi pelajaran. Dan yang terakhir, merencanakan pameran hasil karya, membuat video dokumentasi atau mempresentasikan hasil proyek di forum sekolah. Lalu pada bagian terakhir yaitu atur eksekusi. Saya membuat pertanyaan siapa saja pihak yang perlu terlibat dalam implementasi model pembelajaran proyek ini. Yang kedua, bagaimana cara memantau keberhasilan implementasi model pembelajaran berbasis proyek. Dan yang ketiga, mekanisme apa yang akan digunakan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala. Tindakan yang saya lakukan yaitu guru, kepala sekolah, murid, orang tua, dan tenaga kependidikan lainnya bersinergi bekerja sama dan memantau keberhasilan melalui observasi kelas, angket evaluasi, dan wawancara dengan siswa juga guru. Dan yang terakhir, mengadakan rapat evaluasi bulanan, membuat laporan perkembangan, dan tentunya melakukan refleksi bersama. Baiklah Sobat Penggerak, kesimpulannya yaitu dengan menerapkan tahapan bagja, guru penggerak dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Proses ini tentunya membutuhkan komitmen, ketekunan, dan semangat untuk terus belajar dan berkembang. Itulah Sobat Guru Penggerak, pemaparan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tergerak, bergerak, menggerakkan.